Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Fri Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Aksi kejar-kejaran penangkapan pemalak jalanan oleh polisi di pintu keluar tol Keramasan berlangsung dramatis. Polisi menggerebek gudang yang diduga tempat merakit senjata api ilegal di Kabupaten Pali. Empat puluh satu tim tingkat pelajar SMP di Pali ikuti turnamen bola voli. 4 tim terpilih akan mewakili Kabupaten Pali di tingkat turnamen provinsi. Kejar-kejaran antara polisi dengan gerombolan pemeras atau pemalak terjadi di Ogan Ilir. Pelaku yang sempat bersembunyi di semak belukar akhirnya menyerahkan diri setelah mendapat peringatan dari polisi. Pria ini lari terbirit-birit saat tim patroli bermotor polisi ingin meringkusnya di simpang gerbang tol Keramasan, Kabupaten Ogan Ilir. Pria yang diduga melakukan pemalakan terhadap sopir truk yang ingin masuk ke dalam tol ini bersembunyi di semak belukar. Polisi tidak tinggal diam dan terus mengejar sampai semak-semak dan memerintahkan pelaku untuk keluar dari semak-semak. Woi, keluarlah, oh. Setelah diberikan peringatan, pelaku pun akhirnya menyerahkan diri. Polisi menangkap pria diduga pelaku pemalakan terhadap sopir truk di pintu keluar tol Keramasan, berhasil menyita sejumlah uang yang diduga merupakan hasil pemalakan. Aksi para pelaku sudah sangat meresahkan para pengemudi, sebab jika tidak diberi uang, mereka akan merusak dan melempari kendaraan dengan batu. Jadi kami dapatkan informasi dari pengguna jalan, baik kendaraan ekspedisi, truk maupun bus, ada oknum masyarakat melakukan pungutan liar. Jadi kami mendapatkan informasi ada masyarakat 3 orang, sementara kami amankan 2 orang, berikut barang bukti uang. 2 pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk menjalani pemeriksaan. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Diduga nekat melawan arah di ruas jalan yang ramai, pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan dengan sepeda motor lain. Akibat kejadian ini, 1 orang kritis tidak sadarkan diri dan patah tulang. Nekat melawan arus di jalanan membawa petaka. Itulah yang dialami Syawaludin bersama sang istri setelah keluar dari sebuah lorong dan nekat melawan arah di Jalan Maijen Yusuf Singadekane, Kertapati, Palembang. Akibatnya tabrakan antar 2 kendaraan pun tidak terhindarkan. Pria korban kecelakaan ini tidak sadarkan diri saat dilarikan polisi ke ruang IGD RSUD Bari Palembang pada Kamis siang. Ia tidak sadarkan diri setelah kepalanya membentur aspal. Bahkan kuatnya benturan membuat kaki kanan korban mengalami patah tulang. Ada mobil, aku udah jimat dia mendadak keluar, aduh dia langsung di depan. Jadi tidak terrespon lagi. Kuat tabrakannya. Kecepatan kurang lebih 60-70. Kakak, sebenarnya berapa? Enggak, beliau ini maling jalur, dia pelan. Dia maling jalur naik bocor dulu. Ngelawan arah. Nah, ngaku mah ini, aku mah itu. Tak tahu dia aku. Tak sadar, tahu-tahu aku tergeletak. Ngaku cak ini, cak mereka yang itu ngaku. Di mana kejadiannya? Tak tahu di mana tadi kejadiannya lagi, aku tidak tahu di mana. Oh, tiba suami kita lalu kom itu ya. Suami luka apa? Itu banyak tuh nanti. Itu kakinya patah. Kakinya patah kayaknya. Leher? Lehernya enggak, ininya apa? Ininya tokak. Kepalanya tokak. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini telah diamankan polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Bebas dari rutan kelas 1 Tangerang, Banten, seorang buronan yang kasus penganiayaan ditangkap tim Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Timur. Ia kembali terancam kurungan 18 tahun penjara. Telah dilakukan penangkapan terhadap... Mau tak mau, pria bernama Chandra alias Raden Dedi ini harus tinggal lagi di balik jeruji besi.
Perbedaannya kini berurusan dengan pihak kepolisian di Sumatera Selatan. Ia ditangkap oleh tim Reskrim Polres Ogan Komering Ulu Timur yang menangkapnya tepat di depan pintu rutan kelas 1 Tangerang, Provinsi Banten sesaat setelah ia menghirup udara bebas. Tersangka Chandra kini ditangkap atas kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pria bernama Syahrial. Tersangka bersama rekannya Zulkarnain yang sudah lebih dulu ditangkap polisi menikam seorang pria pada 13 September 2021 lalu. Korban ditusuk sebanyak 7 tusukan saat bertemu di sebuah acara organ tunggal di Desa Tekok Rejo, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kasus ini dipicu keduanya bersenggolan di acara tersebut. Melakukan penangkapan dan pengamanan pelaku pembunuhan dan atau pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, bagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP Yunto 170 ayat 2 ke 3 KUHP. Tersangka hingga Jumat siang masih menjalani pemeriksaan di Unit Pidana Umum Polres Ogan Komering Ulu Timur. Atas perbuatannya tersangka terancam kurungan 18 tahun penjara. Edi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Polisi tengah memburu keberadaan sejumlah orang yang diduga preman yang meneror seorang perempuan di Kota Palembang. Teror yang diduga salah sasaran ini membuat korban trauma keluar rumah. Polisi tengah memburu keberadaan sejumlah orang yang mendekam di video ini. Saat ini, polisi telah mengantongi identitas para terlapor dan telah melayangkan surat pemanggilan. Meski begitu, sejumlah orang yang diduga melakukan pengancaman dan teror belum memenuhi panggilan polisi. Pengumpulan alat bukti, barang bukti masih mengarah kepada para pelaku. Dari hasil pemeriksaan itu motifnya sendiri apa? Masih dalam diri. Tapi para pelaku sudah dipanggil, Pak? Ada sudah dipanggil? Ya, tapi kan masih kita perlu pendalaman dulu. Sebelumnya, penyidik Subdit Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan memanggil 3 orang sebagai saksi dalam kasus ini. Ketiga orang tersebut berada di lokasi kejadian saat para preman menyatroni rumah yang sedang disinggahi korban. Para saksi dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik seputar peristiwa pengancaman. Diduga aksi pengancaman itu merupakan aksi salah sasaran dari preman tersebut yang mencari keberadaan kakak ipar korban. Tak terima atas apa yang terjadi, Eniana melapor ke Polda Sumatera Selatan. Korban berharap aparat kepolisian dapat meringkus para pelaku lantaran pasca peristiwa ini korban merasa trauma saat pergi keluar rumah. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.